Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Yangki dan semua orang mengikuti cahaya yang bersinar ke bagian yang tidak diketahui. Akhirnya, mereka melihat lebih dari 30 aula istana surga perpisahan berkabung di depan, terkunci di tempatnya oleh cahaya dari cermin Ciliokosem. Ada 36, kata Yangki, dibentuk menjadi formasi mantra dengan kekuatan 36 konstelasi Empyrean. Kekuatan seperti itu, tanpa item dewa seperti Ciliokosem Mirror, tidak mungkin menghadapi formasi ini. Dia mengulurkan tangannya, menggunakan tangan Mahadewa yang esa dalam kombinasi dengan cermin Ciliokosem untuk menciptakan lubang hitam yang menyedot semua 36 aula. Dengan mereka, kerajaannya di neraka Mahanata akan menjadi lebih kuat dan lebih dalam. Istana surga perpisahan berkabung awalnya dibuat sebagai item dewa oleh Raja Berkabung, dan sama mendalamnya dengan jimat ular kekaisaran. Pada saat yang sama ketika Yangki baru saja akan meletakkan tangan di aula istana surga perpisahan berkabung, sebuah lubang cacing besar tiba-tiba muncul agak jauh dan gelombang kejut besar diluncurkan saat cacing baptis seukuran planet muncul dari dalamnya. Terlihat di kepalanya adalah garis-garis kuno dao keabadian tanpa diduga, ini adalah cacing baptis purba di tingkat penghancur. Itu begitu kuat sehingga kehadirannya saja menyebabkan ruang waktu di daerah itu bergetar hebat. Itu menerjang ke depan dan langsung melahap 36 aula istana surga yang berkabung. Bajingan kecil, pikir Yangki, aku bisa naik ke dunia surgawi di atas dengan aula itu. Saya membutuhkan mereka untuk membuat lorong. Sayangnya, ini adalah Gatwam tingkat patriark yang abadi yang hampir tidak mungkin untuk dilawan. Namun, Yangki hanya menggeram, kemarilah, dan memutar cermin Ciliokosem ke arahnya. Saat itulah suara seorang wanita muda terdengar. Apa cermin Ciliokosem itu barang dewa? Aku tidak percaya semut sepertimu bisa mendapatkan sesuatu seperti itu. Baru saat itulah Yangki menyadari bahwa seorang wanita muda berdiri di atas kepala cacing baptis. Tanpa diduga, cacing baptis tingkat abadi telah muncul, ditunggangi oleh seorang wanita muda. Wanita seperti apa yang dibutuhkan untuk mengendalikan cacing baptis Demoliser? Gen Gatwam secara otomatis 100 juta kali lebih kuat dari biasanya, dan semuanya memiliki garis keturunan dewa. Untuk salah satu dari mereka untuk mencapai tingkat budidaya abadi adalah hal yang hampir tidak bisa dipahami. Bahkan 100 orang abadi biasa yang bekerja bersama akan berakhir dikonsumsi oleh sesuatu seperti itu. Mempertimbangkan itu, tidak diragukan lagi bahwa wanita ini, setidaknya, abadi. Dan tidak mungkin dia adalah Void Demoliser tahap pertama. Baik Elder Immortal Hyperfin dan utusan abadi yang kita telah tangkap adalah Void Demolisers tahap pertama, orang-orang yang bisa menghancurkan kekosongan dan menggunakannya untuk menciptakan tubuh abadi yang sejati dan nyata. Adapun kakak sulung, dan bahkan Lei Jiushu, mereka adalah orang-orang yang telah memperoleh pencerahan dao penghancuran, tetapi baru mencapai tingkat paling dasar, penghancuran kekosongan. Wanita muda ini, bagaimanapun, memiliki aura yang sangat berbeda dari Penatua Immortal Hyperfin. Dia tidak berada di tahap pertama, melainkan tahap kedua, membuatnya menjadi penghancur luar angkasa. Menurut teks-teks Taois kuno, tingkat penghancuran dipecah menjadi 9 tahap, yang masing-masing membutuhkan pencerahan dari berbagai hukum magis dao keabadian. Tahap pertama adalah Void Demolishing, di mana seseorang menciptakan tubuh abadi. Yang kedua adalah Space Demolishing, di mana seseorang menembus ruang dan mengolah realitas. Yang ketiga adalah pemusnahan pikiran, di mana seseorang menghancurkan pikirannya sendiri dengan tujuan menciptakan pikiran baru. Pikiran baru itu dapat digunakan untuk menciptakan keterampilan abadi yang tak terbatas, sihir yang tak tertandingi, dan dewa baru yang luar biasa. Dari level ini, dikatakan bahwa satu pikiran dapat menciptakan dunia. Adapun tingkat penghancuran di luar itu, mereka sangat misterius. Misalnya, salah satu levelnya adalah Origin Demolishing, yaitu tentang menghancurkan esensi untuk menyatu dengan alam semesta dan menyesuaikan diri dengan Ionic Dao. Orang-orang seperti itu, yang menjadi tidak bisa dibedakan dari esensi alam semesta, seperti kaisar di antara yang abadi. Apa yang dilakukan seseorang sekuat ini di Myriad Worlds Monarch Chart, itulah yang dipikirkan oleh Yangki dan kakak sulung saat mereka bertukar pandang, lalu melihat kembali ke cacing baptis besar yang baru saja mengambil 36 aula di istana surga perpisahan berkabung. Untuk saat ini, keduanya menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Siapa kamu? Pikir Yangki. Meskipun dia tidak menekan pertarungan saat ini, dia tidak akan membiarkan situasinya turun begitu saja.
Roda takdir sudah berputar di atas kepalanya, memungkinkan dia untuk menilai kekuatan bertarung wanita muda itu. Dia perlu tahu secepat mungkin apakah dia bisa melawannya, atau mungkin membunuhnya dan mengambil cacing baptisnya dan aula-aula istana surga perpisahan berkabung. Butuh banyak usaha untuk membuat cermin Chiliocosm miliknya, lalu menggunakannya untuk melacak aula istana surga perpisahan berkabung. Dia membutuhkan mereka untuk memperkuat kerajaannya di neraka, yang merupakan benteng pertahanan yang sangat penting bagi klannya. Akulah yang melacak aula istana surga perpisahan berkabung itu. Yang Qi berkata dengan keras. Apa yang memberimu hak untuk mengambilnya dariku? Meskipun dia memasang ekspresi tersinggung ke wajahnya, hatinya sudah berdenyut dengan niat membunuh. Dia juga bersiap untuk menggunakan roda takdir dan cermin Chiliocosm untuk melepaskan sambaran petir, jika perlu. Wanita muda di cacing baptis mengenakan pakaian merah yang elegan dan benar-benar menatap Yang Qi dan yang lainnya dari Invincible Society. Sambil mendengus dingin, dia berkata, siapa kalian? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Anda bahkan tidak memiliki tubuh abadi. Anda manusia, budak demi immortal yang terbaik. Dari semua orang di sini, hanya kamu dia menunjuk kakak sulung, berada di tingkat penghancur, dan siap untuk menjadi abadi. Sepertinya Anda memiliki garis keturunan dewa juga. Nah, dalam hal ini, saya akan menjelaskan bahwa saya adalah perwira abadi dari Neon Red Heaven, di sini di Myriad Worlds Monarch Chart mencari harta karun. Menatap tajam pada kakak sulung, dia berkata, kamu. Siapa namamu? Aku akan memberitahumu namaku ketika kamu memberi kami aula istana surga perpisahan duka, jawabnya. Kakak sulung jelas orang yang sangat galak, dan sama sekali tidak senang dengan apa yang baru saja dikatakan wanita muda ini. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, kan? Katanya, ekspresinya berubah sangat dingin. Iya, seorang jenius sepertimu dengan garis keturunan dewa akan menjadi budak yang hebat. Soalnya, Neon Red Heaven dapat membuat lorong ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Kalian terjebak di sini tanpa jalan keluar, tapi aku bisa kembali ke Neon Red Heaven kapan saja. Aku akan memberimu tawaran, bunuh rekanmu dan tunduk padaku. Jika Anda melakukannya, saya akan membawa Anda bersama saya ketika saya pergi. Apa jalan menuju dunia abadi, pikir Yang Qi. Wanita ini bukan dari suatu tempat di dunia fana, dia dari atas. Saya belum pernah mendengar tentang Neon Red Heaven sebelumnya. Mereka membuka jalan di sini. Tingkat sihir apa yang terlibat dalam hal itu pasti jalan sementara, tapi bahkan itu pasti sangat mahal untuk diproduksi. Jika saya bisa menangkap wanita ini, mungkin saya bisa menggunakan lorong itu untuk melihat surga merah neon ini. Bahkan ketika Yang Qi merenungkan tindakan selanjutnya, kakak sulung berteriak, apakah kamu merasa ingin bunuh diri atau semacamnya? Tiba-tiba, dia tampak seperti pedang tajam yang tidak terhunus, auranya tidak mematikan dan mampu membantai makhluk hidup apapun yang ditemuinya. Kakak sulung sudah lama menjadi ahli top di antara para ahli top. Ditambah lagi, dia sangat diuntungkan di Myriad Worlds Monarch Chart, bahkan sebelum Yang Qi memberinya telur gatwem. Sekarang setelah dia memiliki cacing baptisnya sendiri, dia bahkan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap hukum ruang angkasa yang saleh dan telah maju ke tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Fakta bahwa wanita dari Neon Red Heaven ini telah menyarankan agar dia membunuh saudara dan saudari juniornya, lalu mengakui kesetiaan padanya, hanya membuatnya ingin menebangnya. Saya ingin melihat dengan tepat apa yang dapat dilakukan oleh makhluk abadi yang sebenarnya. Biarkan Dewa Perang datang. Dao hebat untuk mendominasi luar angkasa. Aliran energi hitam terbang keluar dari telapak tangannya yang tidak lain adalah item iblis yang baru saja diberikan Yang Qi kepadanya, Myriad Vince Pitchfork. Yang Qi telah memurnikan energi iblis dalam item dengan darah satu dewa, menjadikannya murni dan suci. Sekarang itu seperti kombinasi antara dewa dan iblis, ekspresi dari jalur kultivasi yang benar dan yang jahat. Segera setelah kakak sulung melepaskannya dalam serangan, energi iblis meletus, menyebabkan seluruh area berubah menjadi kerajaan iblis-iblis. Orang bodoh yang sembrono, teriak wanita muda berbaju merah. Melambaikan tangannya dengan jijik, dia berkata, pelangi ilahi turun dunia 5 warna mimpi debu merah kekosongan besar dan tanpa batas. Hukum ruang angkasa yang saleh tampaknya meratap ketika debu merah yang tak terbatas dan berkilau menyebar memenuhi area itu. Itu memikat, menyebabkan seluruh dunia berputar seolah-olah alasan telah berakhir untuk selamanya. Bahkan hukum magis ditekan. Tiba-tiba, pusaran besar muncul, yang membuat energi iblis kakak sulung menjadi tidak teratur dan menyebabkan dia terhuyung mundur, energi aslinya dalam kekacauan. Tanpa diduga, dia bahkan hampir tidak cocok untuk wanita muda ini. Dia adalah seorang ahli yang melampaui Void Demolishers,
seorang abadi sebenarnya yang hampir tak terkalahkan di dunia fana. Aku mencoba memberimu wajah, orang menyebalkan, tetapi kamu menolak. Saya tidak tahu bagaimana Anda manusia bisa masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart, tetapi jika Anda berpikir Anda akan mengambil harta terbesarnya maka Anda gila. Kami dari Neon Red Heaven telah mempertaruhkan klaim kami untuk semuanya di sini. Kamu dan kamu, beri aku item iblis itu dan cermin Chiliocosm itu. Langsung, untuk kutu sepertimu memiliki item dewa adalah penghinaan murni. Bahkan saat dia berbicara, dia melepaskan aliran kehendak ilahi dalam serangan mematikan. Cahaya menyilaukan melesat dari matanya, cahaya yang bisa menembus kehampaan dan mengakhiri dunia. Itu menciptakan bunga 5 warna aneh yang meluncur ke arah kakak sulung, secara bersamaan mengerahkan gaya gravitasi yang kuat. Bahkan, tampaknya cukup kuat untuk menyedot banyak planet. Darah menyembur keluar dari mulut kakak sulung, namun dia tidak tampak khawatir sama sekali. Sebaliknya, dia melepaskan seni energi yang sangat kuat. Gunung dan sungai yang luas sungguh, surga itu menyenangkan. Sebuah suara yang sangat kuno mulai melantunkan dari lubuk jiwanya, dan meskipun itu tidak setingkat dengan Eternal Heavenly Aria, itu jelas sebuah mazmur yang ditulis oleh Dewa Roh kuno. Tangannya mengepal dan energi vitalnya mulai melonjak, membuatnya tampak seperti gunung atau sungai yang memancarkan aura ion yang tak berubah. Teknik tinju apa itu, kata wanita muda berbaju merah, tampak agak terkejut. Tapi kemudian niat membunuhnya melonjak dan dia mengulurkan jarinya untuk mengirim kekuatan penghancur ke serangan tinju, membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang sangat besar untuk memusnahkan monster yang sempurna. Laut dan samudera yang luar biasa sungguh, air menyegarkan. Teknik tinju kakak sulung berubah lagi, menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar bergulir di udara. Energi sejatinya seperti laut yang bisa menenggelamkan seluruh dunia dengan kesengsaraan dan kehancuran. Ketika pukulan ini disambut oleh wanita muda berbaju merah, cacing baptisnya tiba-tiba melepaskan tangisan panjang kesakitan. Ditindas, teriak wanita muda itu, melemparkan tangannya ke depan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus membakar darah saripatimu. Anda telah memaksa saya untuk menggunakan 30% dari kekuatan saya untuk berurusan dengan Anda, budak. Pasti akan sangat berharga untuk mendapatkanmu. Raja ikonoklastik sungguh, royalti menggema. Pada saat itu, kakak sulung tampaknya tergelincir ke dalam keadaan tanpa emosi saat dia menggunakan cadangan terdalamnya. Matanya menjadi hitam saat dia menjadi kosong, tetapi tidak kosong, tapi kosong. Dia tampaknya mengesampingkan seluruh alam semesta, dan memanfaatkan kekuatan kelahiran kembali nirwana untuk mendorong teknik tinjunya ke batas absolut, sesuatu yang melampaui ruang waktu. Seolah-olah dia telah melangkah ke kerajaan abadi para dewa. Dia tampak seperti seorang raja, berdenyut dengan dao paling kerajaan, agung, dan semuanya terfokus pada tinjunya. Mustahil untuk menggambarkan dengan tepat bagaimana tinjunya bergerak. Itu melemparkan energi vital ke dalam kekacauan, menghancurkan segala sesuatu di jalannya, dan menghancurkan energi vital wanita muda itu, membuatnya tersandung ke belakang. Tinju pembunuh Dao of Monarchs. Kakak sulung menggeram, akhirnya mengungkapkan teknik yang dia gunakan. Bagus. Kekuatan 50%. Teriak wanita muda itu dengan marah, niat membunuhnya mendidih. Saya akan membunuh kamu. Sayang sekali aku harus kehilangan seorang jenius sepertimu, dan aku lebih suka membuatmu tetap hidup. Tapi karena kamu menolak untuk mundur, aku akan menggunakan 50% kekuatanku. Aku tidak percaya seseorang dari dunia fana memaksaku melakukan ini. Pertunjukan agung Anda berakhir sekarang. Gelombang kekuatan tampaknya datang dari dunia abadi itu sendiri dan menyatu dengan wanita muda itu saat dia mempersiapkan serangan mematikan terakhir. Satu pikiran berfokus pada debu masa lalu hati dan pikiran pada mantan lupakan masalah lama masa depan jiwa yang tidak terbatas. 1. Wanita muda berpakaian merah berbicara 16 karakter untuk memenuhi teknik sempurna kakak sulung, tinju pembunuh Dao of Monarchs. Dia menggunakan 50% dari keseluruhan kekuatannya. 2. Dan ketika dia mengatakan masa depan jiwa yang tidak terbatas, semua langit dan bumi berubah warna dan benda-benda langit bergeser. Tao besar hancur, dan semua ciptaan tampak runtuh. Seolah-olah akhir dari seluruh alam semesta telah tiba, membuat seseorang merasa benar-benar tersesat dalam jiwa dan raga. Badai destruktif menyapu dari telapak tangan wanita muda itu untuk menyapu kakak sulung, sepenuhnya menutupi dirinya. Pada titik ini, cacing baptis tingkat abadi membuka mulutnya, seolah-olah sedang bersiap untuk mengkonsumsi Yang Qi dan semua orang. Gemuruh. Saat itulah Yang Qi akhirnya bergerak. Dia tahu bahwa kakak sulung akhirnya mencapai batasnya. Killing Fish of the Dao of Monarchs-nya sangat mendalam dan misterius,
tetapi sebenarnya merupakan serangkaian teknik yang tidak lengkap. Sebagai contoh, jika Yang Qi hanya terbatas pada 3 posisi pertama dari tinju aula surga dan tangan dari satu dewa, dia akan berada dalam kerugian besar. Mempertimbangkan situasinya, dia tidak menahan apapun. Sampai sekarang, dia telah menggunakan Well of Fate untuk menyembunyikan auranya dan kemampuannya yang sebenarnya. Lagi pula, dia tidak ingin wanita muda berbaju merah itu tahu apa-apa tentang dia. Tapi kemudian dia tiba-tiba meledak dengan serangan yang bisa menghancurkan 3.000 dunia dan menghancurkan apapun yang ada di dunia. Saat dia melepaskan tangan Mahadewa yang esa, dia langsung menuju posisi Paramita. Lautan kepahitan yang tak terbatas muncul, dengan Yang Qi di tengahnya. Dia seperti penyelamat dunia, seseorang yang membawa harapan dan berkah tanpa akhir bagi semua makhluk hidup. Kedalaman sebenarnya dari tangan satu dewa dipajang. 3. Lagi pula, tujuan sebenarnya dari tangan Mahadewa yang esa bukanlah untuk menghancurkan orang-orang di dunia, tetapi untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke dalam kerajaan surga yang abadi. Fluktuasi energi vital segera menghentikan semua kekuatan destruktif yang telah dilepaskan wanita muda itu. Alam semesta kembali ke keadaan semula, dan cacing baptis mulai gemetar dan menatap Yang Qi dengan ketakutan. Tiba-tiba, ia menyadari jauh di lubuk hatinya bahwa orang ini adalah seseorang yang tidak bisa dilawannya. Itu segera mundur dari kakak sulung, memungkinkan Yang Qi membawanya ke surga legiun dewanya. Kakak sulung, apa yang kamu katakan bahwa teknik tinju itu disebut tinju pembunuh Dao of Monarchs ini jelas merupakan seni energi kelas dewa yang menakjubkan. Sayang belum lengkap. Itu benar, saudara muda, ini adalah tinju pembunuh dari Dao of Monarchs. Saya mendapatkannya di sini di Myriad Worlds Monarch Chart ketika saya merasakan lokasi yang dipenuhi dengan keinginan dan kekuatan misterius. Itu sebenarnya berasal dari salah satu saudara angkat Raja Immortal Slayer, seorang raja jahat bernama King Homichide. Itu pasti sesuatu pada tingkat Legiun Dewa. Ini memiliki total 7 sikap, yang masing-masing sesuai dengan seperangkat kebijaksanaan kuno. Jika Anda menguasai semua kuda-kuda, Anda sebenarnya bisa membantai dewa. Sayangnya, apa yang saya peroleh tampaknya hanya sebagian dari sisa kekuatan King Homichide, dengan hanya 3 kuda-kuda. Jika saya punya waktu untuk terus mencari di Myriad Worlds Monarch Chart, mungkin saya bisa menemukan 4 lainnya. Dari nada suaranya menjelang akhir, dia jelas tidak senang hanya memiliki 3 gerakan yang dia lakukan. Namun, dia mentransmisikan 3 sikap yang dia tahu kepada Yang Qi dengan sebuah pemikiran. Gunung dan sungai yang luas sesungguhnya surga itu menggembirakan. Laut dan samudera yang luar biasa sesungguhnya air menyegarkan. Raja ikonoklastik sesungguhnya, royalti menggema. Setiap sikap dipenuhi dengan transformasi tak terbatas dari gunung, laut, surga, raja, kekuatan surgawi, dan banyak lagi. Ketika digabungkan, mereka dapat menyebabkan hasil yang mematikan. Kekuatannya tidak melebihi tangan satu dewa, tapi sayangnya klon abadi Yang Qi tidak bisa menggunakan tangan satu dewa. Kesembilan sikap itu hanya bisa dikembangkan oleh diri sejati Yang Qi. Oleh karena itu, jika dia memberikan ketiga kemampuan ini ke klonnya, itu akan membuatnya lebih kuat dan lebih mampu membantai makhluk abadi. Kakak sulung, kenapa kamu tidak mundur sementara aku membunuh wanita ini? Dengan itu, Yang Qi melangkah maju dan menatap wanita muda di kepala Gatwem. Cacing seukuran planet telah menyusut sampai hanya beberapa ribu meter dari ujung ke ujung, dengan banyak prolek. 4. Adapun wanita muda itu, dia jelas terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak pernah dalam imajinasi terliarnya dia bisa menebak bahwa Yang Qi akan memiliki seni energi yang cukup kuat untuk menghancurkan energi aslinya. Rupanya saya tidak memperhatikan situasinya, katanya. Jadi, kami memiliki ahli top lainnya di sini. Kamu adalah demi immortal kuat urutan keempat, tetapi seni energimu jauh lebih kuat dari itu. Yang mengatakan, Anda masih lemah, dan Anda jelas tidak memahami kesenjangan besar antara abadi sejati seperti saya dan manusia seperti Anda. Benar-benar abadi, Yang Qi berkata dengan senyum mengejek. Saya baru saja bertemu dengan makhluk abadi sejati, lainnya, seseorang bernama Elder Immortal Hyperfin. Dia mencoba mengambil cermin Ciliokosem saya, jadi saya membunuhnya dan menjadikannya robot roh baru cermin itu. Tapi mungkin aku harus menggantikannya dan membuat Anda otomat semangat baru. Yah, bukankah kamu lucu? Saya yakin telah bertemu banyak karakter menarik dalam perjalanan ke Myriad Worlds Monarch Chart ini. Bukannya marah, dia malah terlihat geli. Dengan mata berkilauan, dia melanjutkan, saya orang yang sangat berpangkat tinggi di Neon Red Heaven. Anda bisa memanggil saya Immortal Officer Valen Red. Anda tampak lebih kuat dari kakak sulung Anda ini,
jadi mengapa tidak bergabung dengan saya? Saya akan melupakan segala kekasaran dan penistaan sampai saat ini, dan bahkan memberi Anda posisi yang sangat tinggi. Tidak ada satupun masyarakat jelek di dunia fana yang akan membantu Anda. Dan jika Anda pergi ke dunia abadi sendirian, Anda bisa saja ditangkap, kehilangan energi vital Anda, dan dibunuh. Oh, jadi Anda merekrut? Yang Qi tertawa. Sayangnya, saya belum pernah mendengar tentang ini. Apa itu surga merah neon? Mungkin jika Anda berasal dari surga Tusita atau tempat seperti itu, saya akan mempertimbangkan tawaran Anda. Dan sayangnya, basis kultivasi Anda tidak mengesankan sama sekali. Mungkin jika Anda seorang Godmit, saya mungkin menganggap Anda serius. Wajahnya berubah muram, dia berkata, baik. Jika Anda menolak untuk melakukan hal-hal dengan cara yang mudah, kami akan melakukannya dengan cara yang sulit. Akan sia-sia bagi talenta sepertimu untuk berakhir terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart, jadi dengan senang hati aku menawarkan untuk membawamu bersamaku. Tapi Anda memperlakukan saya seperti lelucon. Nah, sekarang Anda keluar dari peluang. Satu-satunya hal yang tersisa untuk Anda lakukan sekarang adalah mati. Potong omong kosongnya. Serahkan Aula Istana Surga Perpisahan berkabung itu dan Anda mungkin selamat dari pertemuan ini. Sejujurnya, Yang Qi sedang tidak ingin bercanda. Tidak menunggu jawaban, dia memanggil tombak Dewa Infernal, yang menyala dengan nyala api saat dia menikamnya di udara. Itu bukan Sagevire, melainkan api malam dan kematian. Siapapun yang melihat api seperti itu akan diingatkan tentang pancaran terakhir matahari terbenam dan tenggelam dalam keadaan pikiran yang sedih. Tombak Dewa Infernal telah meningkat bersama dengan Yang Qi, dan saat ini berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Faktanya, itu hampir seperti item dewa. Pada saat yang sama, itu pada dasarnya adalah bagian dari dirinya dan dia dapat menggunakannya dengan keterampilan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Perintahnya jauh melampaui kemampuannya untuk menggunakan cermin Chiliocosm. Saat tombak itu menikam, menembus semua yang ada di jalurnya, tombak itu muncul tepat di depan Immortal Officer Valen-Red. Biasanya, Gatuam Purba memberikan komando tertinggi atas ruang dan dikelilingi dengan distorsi ruang waktu yang begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mendekati mereka tanpa persetujuan mereka. Bahkan tidak abadi. Karena itu, Immortal Officer Valen-Red tidak melihat bagaimana orang bisa mendekatinya, apalagi menembus pertahanan kerajaan pribadinya. Tapi tidak ada penghalang seperti itu yang bisa menghentikan tombak Dewa Infernal Yang Qi. Dalam sekejap mata, Immortal Officer Valen-Red akan ditikam di dahi. Serangan jari yang merusak dewa. Teriaknya, tidak ragu-ragu untuk menggunakan seni energi kelas dewa. Namun, ini sepertinya bukan sesuatu yang murni yang diciptakan oleh Dewa Roh, melainkan sesuatu seperti seni iblis dari iblis-iblis di neraka. Rupanya, itu adalah perpaduan antara kebenaran dan kejahatan yang mengandung sesuatu dari roh dewa yang tidak diketahui. Saat jarinya teracung, itu memancarkan kemuliaan kejahatan dan kekudusan yang digabungkan, sesuatu yang dapat merusak dewa. Yang kudus akan rusak, yang tanpa kematian akan tersebar. Tiba-tiba, Immortal Officer Valen-Red tampak berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Dualitas yin dan yang, tarian kebenaran dan kejahatan. Itulah satu-satunya kebenaran abadi di surga dan bumi. Senang, serangan jari yang merusak dewa menyentuh tombak Dewa Neraka. Baik Yang Qi dan Immortal Officer Valen-Red gemetar sebagai hasilnya, namun mereka tampak seimbang dan tidak ada yang mundur. Mahadewa berjalan melewati segudang dewa. Gatuam Immortal Officer Valen-Red menyusut lebih jauh, menyebabkan gelombang kejut bergulir yang tampak seperti dewa yang berkeliaran di antara jutaan demi jutaan dunia abadi. Cermin Chiliocosm. Yang Qi mengulurkan cermin Chiliocosm, secara bersamaan memotong jarinya hingga terbuka dan menggunakan darah yang tercurah untuk menggambar-gambar di permukaan cermin. Akibatnya, cermin itu seolah-olah terhubung dengan segala sesuatu di sekitarnya, menyebabkan aliran cahaya dewa memancar dari dalam. Sebuah kerajaan tembaga menyebar dan cermin Chiliocosm menghilang, digantikan oleh dunia yang sebenarnya Chiliocosm. Gemuruh. Tak satu pun dari teknik Immortal Officer Valen-Red yang tak terhitung jumlahnya bisa membantunya saat ini. Dia dicengkeram oleh hukum magis dari cermin Chiliocosm, dan bahkan cacing baptisnya tidak bisa membebaskan diri darinya. Sekarang cermin itu telah menjadi cabai besar dunia, keganasannya yang sebenarnya telah diperlihatkan. Cermin Chiliocosm kuat, katanya. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan memiliki item dewa juga roda emas kepunahan nirvanik? Cahaya keemasan berbentuk roda dengan 8 sisi, yang masing-masing mewakili elemen yang berbeda. Saat berputar, ia mengirimkan lebih banyak cahaya keemasan, yang menyebabkan dunia tembaga yang diciptakan oleh cermin Chiliocosm mulai bergetar. Dua item dewa bentrok, melepaskan badai kehancuran liar.
Aku tidak percaya dia memiliki item dewa juga. Kakak sulung bergumam. Dia pasti menemukannya di sini di Myriad Words Monarch Chart. Saya telah membaca tentang Golden Well of Nirvanic Extinction dalam teks-teks Taois kuno tertentu. Itu diciptakan oleh Dewa Kepunahan, yang bertarung dengan Raja Pembunuh Abadi sendiri. Rupanya, roda emasnya entah bagaimana berakhir di Myriad Words Monarch Chart. Cermin Ciliocosm adalah item dewa yang bagus, kata Immortal Officer Valenred. Tapi itu ditempa oleh dewa kecil. Dan meskipun roda emas kepunahan nirvanik saya berada di level yang sama, basis kultivasi saya jauh melampaui milik Anda. Roda emas kepunahan nirvanik disamakan dengan cermin Ciliocosm. Biasanya, jika seorang abadi mencoba menggunakan item dewa, itu akan dengan cepat membuat mereka mati. Tapi Immortal Officer Valenred jelas tidak memiliki masalah sama sekali. Sebenarnya, itu menimbulkan pertanyaan dari mana dia mendapatkan energi dan kekuatan sejati yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Ketika dua item dewa bentrok, gelombang kejut besar diluncurkan yang begitu kuat sehingga mereka bisa merobek ruang waktu menjadi serpihan dan membunuh demi immortal biasa yang mereka sentuh. Untungnya, para ahli dari Invincible Society berada di bawah perlindungan God Legion Paradise dan tidak terpengaruh. Jelas, item dewa saya mampu menahan item dewa Anda, kata Immortal Officer Valenred. Jadi, trik apa lagi yang kamu miliki? Saya memiliki banyak harta di tangan, termasuk 36 aula istana surga perpisahan duka yang baru saja saya ambil. Namun, saya ingin tahu apa yang Anda mampu. Dan saya ingin memastikan Anda memahami seperti apa tubuh abadi yang sebenarnya, dan seni energi yang benar-benar tidak dapat dilawan. Tanpa menunggu jawaban, dia melompat dari cacing baptisnya dan terbang menuju Yang Qi dengan jarinya terulur. Itu adalah serangan jarinya yang menghancurkan Mahadewa lagi, kombinasi dari kebenaran dan kejahatan. Desir, cahaya para dewa dan iblis berputar-putar, bergabung dengan cara yang sempurna. Ketika yin berkurang, yang berkembang. Ketika yang berkurang, yin berkembang. 1. Dua dewa nimbus muncul, tumbuh lebih besar dan menyebabkan semua langit dan bumi bergetar ketika mereka menabrak surga Legiun Dewa, menembus pertahanannya dan melanjutkan menuju Yang Qi. Serangan jari yang merusak dewa, kata Yang Qi. Dia tersenyum. Teknik itu diciptakan oleh dewa yang rusak, dan itu menggabungkan unsur kebenaran dan kejahatan. Ini adalah campuran dewa dan iblis, tapi sayangnya itu cacat. Anda ingin melihat seperti apa perpaduan yang sebenarnya My Hellfire Crucible dirancang khusus untuk memurnikan dewa yang rusak. Perhatikan dan pelajari. Gemuruh. The Hellfire Crucible muncul, terbakar dengan Sagefire Intense yang bisa melelehkan apa saja dan segalanya. Seketika, jeritan dewa rusak yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar bergema dari dalamnya. Dan ketika dua nimbus serangan jari mencapai Sagefire itu, mereka terbakar abis. Demikianlah kekuatan Hellfire Crucible. Apa benda itu bisa menetralkan energi sejati yang heterogen? Terlihat sangat mengintimidasi, Immortal Officer Valenred beralih dari serangan jari ke teknik telapak tangan. Aura para dewa dan iblis melonjak dengan liar, dan banyak bunga aneh yang sangat besar muncul. Mereka tampak hitam, tapi tidak hitam putih, tetapi tidak putih merah, tetapi tidak merah hijau, tapi tidak hijau. Mereka sangat suci hingga ekstrim, tetapi pada saat yang sama dipenuhi dengan energi iblis. Itu adalah bunga yang sesuai dengan dewa dan iblis, mengandung aspek paling ekstrim dari keduanya. Bunga dewa dan iblis, dia berkata, kelopak jatuh dalam jumlah banyak, menyebabkan kesedihan di langit dan bumi. Setiap bunga dapat menghancurkan seluruh alam kehidupan, dan ketika mereka mekar dalam kehampaan, yin berkurang dan yang berkembang. Yang berkurang dan yin berkembang. Bunga seperti ini bisa melahirkan dunia, dan juga menghancurkannya. Itu adalah kemampuan ilahi yang benar-benar menakjubkan. Bunga dewa dan iblis berjamaah dewa sampai perwira abadi jatuh merah menghilang di dalam kelopak bunga. Saat bunga-bunga menghantam surga Legiun Dewa, suara gemuruh besar bergema, seolah-olah para dewa kuno menyerangnya dengan kapak. Surga Legiun Dewa, tarik kembali, kata Yang Qi. Saat itu menyusut, dia melihat ke arah dewa dan bunga iblis yang berlimpah dan melambaikan tangannya, menyebabkan gaya gravitasi keluar dari Hellfire Crucible. Seketika, bunga-bunga mulai mengalir ke dalam wadah, yang bergetar begitu hebat sehingga tampak seperti akan meledak. Bunga dewa dan iblis itu mengandung kekuatan penghancur yang luar biasa yang terbentuk dari energi sejatiku sendiri, kata Immortal Officer Valenred. Tidak ada yang bisa bertahan lama dalam kelimpahan kelopak bunga itu. Mereka bunga pemakaman. Wadah kecilmu akan dihancurkan, dan kamu akan dikubur bersamanya. Tampaknya selaras dengan suara Immortal Officer Valenred,
bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar-putar menjadi bentuk naga, yang menerjang Hellfire Crucible. RUUUMBLE. Tiba-tiba, sepertinya Hellfire Crucible mungkin tidak mampu menahan kekuatan dan retakan mulai menyebar di permukaannya. Kemudian, itu meledak. Yah, bagaimanapun juga, kamu adalah seekor semut. Semut dengan senjata yang kuat tetaplah seekor semut, dan ia tidak akan pernah bisa bersaing dengan naga dewa. Muncul di tempat terbuka sekali lagi, Immortal Officer Valen Red menembak ke arah Yang Qi, melepaskan serangan telapak tangan seperti cakar. Yang satu ini sepertinya mengandung proyeksi dari banyak alam eksistensi yang abadi. Cakar dewa rusak, hancurkan dunia abadi. Kamu pikir kamu cukup pintar, bukan, kata Yang Qi. Meskipun dia tampak tidak mampu mencegah Hellfire Crucible meledak, ketika dia melihat serangan cakar yang masuk, sedikit senyum muncul di wajahnya. Ketika cakar itu kira-kira 3000 meter jauhnya, suara seperti bel berdentang tiba-tiba terdengar. Kemudian tungku tembaga kemerahan muncul. Yang mengejutkan, itu bukan Hellfire Crucible, melainkan jenis tungku dewa lainnya. Itu dipenuhi dengan api yang menyala-nyala yang tampak hampir seperti tembaga cair berwarna merah terang. Itu berisi energi yin dan yang, berputar terus-menerus seolah-olah menghasilkan keberuntungan. Sebuah suara kuno berbicara dari dalam tungku. Langit dan bumi menjadi tungku, nasib baik pekerja. Yin dan yang adalah bahan bakarnya, semua ciptaan adalah tembaganya. 2. Akhirnya, Hellfire Crucible telah mengalami transformasi besar. Sayap iblis-iblis telah menjadi sayap malaikat. Armor pelat dewa infernal menjadi jubah pertempuran legiun dewa. Dan wadah api neraka, setelah menyerap kekuatan yang cukup dari bunga dewa dan iblis, berubah menjadi tungku surga dan bumi. Kekuatan Immortal Officer Valen Red telah dilepaskan sebagai bagian dari serangannya telah diserap oleh Yang Qi dan digunakan untuk tujuannya sendiri. Bagan Raja Segudang Dunia, aku menuntut kekuatanmu. Yang Qi berteriak. Tiba-tiba, angin bertiup, dan matahari dan bulan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Aliran tembaga cair melesat keluar, melelehkan semua ciptaan dan menyebabkan langit dan bumi terbakar dengan panas yang hebat saat tungku itu menabrak Immortal Officer Valen Red. Itu hanya satu serangan, namun itu membuat Immortal Officer Valen Red terhuyung mundur. Kekuatan dari Myriad Worlds Monarch Chart mengalir menuju tungku dan meleleh, menjadi aliran kekuatan yang menyebabkan partikel di dalam Yang Qi meledak dengan aktivitas. Seketika, Mega Mammoth mulai bergerak, seolah-olah mereka bisa berubah menjadi Draco Mammoth kapan saja. Bagan Raja Dunia Segudang telah dibuat oleh Raja Pembunuh Abadi dan banyak raja lainnya, dan karena itu, berisi cadangan kekuatan yang mengejutkan. Biasanya, bahkan makhluk abadi pun tidak akan dapat memperbaiki dan menggunakan kekuatan itu, tetapi dengan surga dan tungku bumi Yang Qi dia memiliki keuntungan besar. Pada saat ini, dia seperti penguasa Myriad Worlds Monarch Chart, dan dengan kekuatan itu dia tidak ragu untuk melepaskan tangan satu dewa, yang sudah 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak baik, Immortal Officer Valen Red nyaris tidak berhasil menghindar. Yang Qi mengabaikannya saat dia melihat ke langit di mana cermin Ciliokosem dan roda emas kepunahan Nirvanik masih terkunci di oposisi. Kamu punya roda, ya aku juga. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Majulah, roda takdir. Roda takdir tampak lebih berbeda dari sebelumnya saat aura takdir meletus ke tempat terbuka, berdenyut dengan dao surga, takdir, dewa, iblis, dan keabadian. Tampaknya tidak mengandung apapun dan semuanya pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, Legiun para dewa dapat memanipulasi nasib, dan penguasa yang berdaulat mengendalikan legiun para dewa. Adapun roda emas kepunahan Nirvanik, itu bergetar hebat, seolah-olah berhadapan dengan kutukan keberadaannya. Sebelum bisa melakukan apapun, Yang Qi melambaikan tangannya dan roda takdir menghantamnya. Bas, suara kisi yang memekakkan telinga terdengar saat roda emas kepunahan Nirvanik dihancurkan oleh roda takdir, kehendaknya sepenuhnya dimusnahkan dalam prosesnya. Akhirnya, itu tidak lebih dari roda seukuran telapak tangan yang jatuh ke telapak tangan Yang Qi. Dia telah memperoleh item dewa lain. Item dewaku. Immortal Officer Valen Red menjerit, hampir batuk darah. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa Yang Qi benar-benar akan berhasil mengalahkan dan mengambil roda emas kepunahan Nirvanik miliknya. Aku harus pergi dari sini. Dia pikir, dia adalah orang yang kuat, ambisius dan kejam pada intinya, namun dia tahu cara membaca arah angin. Tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini, jadi dia terbang kembali ke Gatwamnya, berharap untuk melarikan diri dari Myriad Worlds Monarch Chart. Tentu saja, Yang Qi telah mengharapkan itu. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia mengirimkan aliran energi yang didukung oleh darah satu dewa.
Ketika napasnya menyentuh cermin Chiliocosm dan roda emas kepunahan Nirvanik, kedua item dewa terbang ke depan dan mengunci kekuatan spasial cacing baptis. Itu menjerit sedih, tidak dapat melakukan apapun meskipun menjadi makhluk tingkat abadi. Cermin Chiliocosm dapat mengunci ruang waktu, membuatnya mustahil bagi musuh untuk melarikan diri, dan roda emas kepunahan Nirvanik telah menambahkan elemen penghancur pada kekuatannya. Yang Qi bergerak, menukik ke arah Immortal Officer Valen Red seperti elang menuju kelinci. Sama sekali tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Jagoan, sebelum dia bisa mencapai cacing baptisnya, dia diledakkan dari langit. Aku akan menghancurkanmu atau mati dalam usahanya. Dia berteriak. Tunggu saja. Neon Red Heaven mengirimkan para ahli ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart sepanjang waktu. Seseorang akan datang dan membunuhmu. Pengorbanan tubuh abadi. Tubuhnya yang abadi tiba-tiba terbakar, memberinya sedikit kekuatan ekstra yang baru saja berhasil membebaskannya dari Yang Qi. Sayangnya, Gatwamnya masih agak jauh, berjuang mati-matian melawan Heaven and Earth Furnace yang turun. Sayang sekali, pikir Yang Qi. Jika aku tidak perlu menaklukkan cacing baptis ini, aku bisa mengejarnya. Pada akhirnya, Immortal Officer Valen Red memilih untuk melarikan diri. Untungnya, Yang Qi telah bercumbu dengan banyak manfaat. Tidak hanya dia mendapatkan cacing baptis, dia juga mendapatkan item dewa tingkat abadi lainnya. Dan perut cacing baptis adalah kerajaan ruang waktu berlapisnya sendiri yang memiliki aula istana surga perpisahan berkabung, serta harta lainnya. Immortal Officer Valen Red telah memelihara cacing baptis itu sebagai hewan peliharaan untuk waktu yang sangat lama, dan sangat menyayanginya. Tetapi untuk melarikan diri dengan hidupnya, dia meninggalkannya itu saja sudah menunjukkan betapa buruknya dia. Begitu Yang Qi memiliki Gatwam yang ditekan di Heaven and Earth Furnace-nya, dia mulai menyerangnya dengan aliran energi tembaga cair. Gatwam melolong dan gemetar, lalu meledak dengan aliran pikiran dan kehendak yang menyerupai hukum magis. Perlahan tapi pasti, Yang Qi menghapus mantra penangkal yang dipasang Immortal Officer Valen Red pada gen Gatwam, lalu mengambil alih Wom itu untuk dirinya sendiri. Dan sekarang untuk 36 aula di Istana Surga Perpisahan Duka. Dia mengirim kehendak ilahinya ke dunia di dalam cacing baptis dan menemukan banyak koleksi harta karun. Namun, yang pertama menarik perhatiannya adalah 36 aula itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan aliran energi sejati ke mereka, menyebabkan mereka menyusut menjadi 36 titik cahaya yang terbang ke telapak tangannya. Begitu banyak harta karun, sepertinya Immortal Officer Valen Red menggunakan Gatwam ini sebagai lokasi penyimpanan pribadinya. Setelah mengambil aula Istana Surga Perpisahan berkabung, dia mencap cacing baptis dengan keilahiannya yang baru lahir, menyatu dengan pikirannya. Kemudian ia membuka mulutnya dan menghembuskan napas, memanggil kerajaan besar tempat kakak sulung, kakak kedua, pedang 17, dan semua orang terbang ke dalamnya. Ketika mereka melihat tumpukan harta magis, pil obat, jimat, dan sejenisnya, mereka benar-benar terpana. Itu hampir seperti seluruh planet yang dipenuhi dengan kekayaan. Kebanyakan dari mereka adalah item abadi, pil abadi, dan hal-hal lain seperti itu, item yang akan diberikan sebagai hadiah dan penghargaan oleh dunia abadi. Suara mendesing. Kakak sulung, kakak kedua penatua dan yang lainnya semuanya terbang ke tengah timbunan harta karun, di mana mereka menemukan sebuah istana dengan pilar kristal di dalamnya yang menyerupai tipe yang akan menopang surga. Di dalam pilar ada 8 kompartemen, yang semuanya berisi harta yang mempesona. Sepertinya ini adalah lokasi sebenarnya dari barang-barang paling berharga di area ini. Gatwood penopang surga, kata kakak sulung. Ini adalah Gatwood yang menguatkan surga. Seharusnya, ada dunia abadi tertentu yang ditopang oleh pilar seperti ini. Di zaman purba, bahkan satu tiang kayu seperti itu akan menimbulkan badai darah dan kehancuran. Itu adalah item dewa yang terbuat dari bahan yang paling spektakuler. Aku ingin tahu apa yang dilakukan benda ini di sini. Kekuatan dewa yang sangat besar, kata Yang Qi. Ketika dia mengirim ledakan energi ke pilar kristal yang merupakan kayu dewa penopang surga, yang dilakukannya hanyalah menyebabkan gumpalan asap naik dari sihir penangkal yang melindunginya. Jika orang biasa mencoba secara fisik memaksa masuk ke pilar, kemungkinan akan membunuh mereka. Untungnya, Yang Qi memiliki Heaven and Earth Furnace-nya, yang mampu menyerap serangan balik dan meniadakan kekuatannya. WHIZZZ. Dia melakukan beberapa gerakan mantra magis, yang menyebabkan pilar mulai bergetar keras. Kemudian kompartemen pertama terbuka, melepaskan salah satu harta, yang tidak lain adalah bendera komando. Mustahil untuk mengatakan terbuat dari apa, tetapi itu dihiasi dengan angin surgawi dan kilat api.
Kakak sulung adalah yang paling bijaksana di dunia dan langsung mengenali apa itu. Bendera perintah Anima Destiny Immortal Thunderbolt yang lebih besar. Menurut legenda, Greater Immortal Thunderbolt adalah seorang Godmid yang hampir mencapai level tanpa kematian, yang akan membuatnya menjadi bagian dari legiun para dewa. Harta karunnya ini pasti dipenuhi dengan kekuatan yang mendalam dan misterius. Seharusnya mungkin untuk menyerapnya dan menggunakannya untuk menjadi surga abadi tanpa masalah. Sayangnya, meskipun itu adalah item dewa, itu tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan item dewa lainnya. Saudara muda ke-8, Anda memiliki tubuh sejati Valet Lightning Surgawi dan garis keturunan roh petir. Bendera perintah Anima Destiny Immortal Thunderbolt yang lebih besar akan sempurna untuk Anda. Asimilasi dan Anda akan maju dengan pesat. Begitu kita keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart, hanya perlu 100 tahun kultivasi bagi kita semua untuk melangkah ke dao abadi yang tak terbatas, dan mencapai semua yang diinginkan Junior 18 Brother dari kita. Mendengar ini, Yang Qi melambaikan tangannya dan mengirim bendera perintah ke kakak ke-8. Berikutnya adalah harta kedua, yang merupakan labu botol hijau yang berisi jutaan aliran cahaya pedang yang menyilaukan. Itu adalah harta karun yang diciptakan oleh keabadian yang lebih besar bertahun-tahun di masa lalu, Myriad Sabres Labu. Itu telah dibuat dari kumpulan besar cahaya pedang Preheaven, dan energi sejati Empyrean Baleful yang tak terbatas. Ketika dilepaskan dalam pertarungan, itu tidak dapat ditarik kembali sampai mengeluarkan darah, dan telah digunakan untuk membunuh banyak ahli selama bertahun-tahun. Benda tertentu itu pergi ke pembunuh kejam yaitu kakak ketujuh Penatua Meng Safan, orang yang sama yang telah menyarankan untuk mengorbankan benua Fajar Gempa untuk membantu Yang Qi. Meskipun Yang Qi tidak pernah berniat untuk menindaklanjuti dengan ide seperti itu, pada akhirnya, ibunya telah mengambil benua Gempa Fajar yang hancur dan tetap menjadikannya bagian dari sistem planet Sage Monarch. Harta ketiga yang muncul adalah tombak panjang. Yang keempat adalah sextant, yang kelima adalah arat ra, yang keenam adalah lingkaran, yang ketujuh adalah tali, dan yang kedelapan adalah tanda segel. Semuanya telah diciptakan oleh makhluk abadi yang lebih besar atau Godmites yang hampir menjadi bagian dari legiun dewa. Mereka sangat kuat, dan jenis item abadi yang tidak pernah muncul di dunia fana. Faktanya, mereka akan dianggap langka bahkan di dunia abadi. Dan lokasi tingkat rendah seperti Titan Emperor Heaven kemungkinan besar tidak akan pernah melihatnya. Namun perwira abadi Valen Red dari Neon Red Heaven ini memiliki 8 dari mereka, serta Heaven Braching Godwood. Yang Qi mulai mendapatkan sensasi yang mengganggu bahwa Immortal Officer Valen Red bukanlah individu biasa, dan Neon Red Heaven memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada Titan Emperor Heaven. Itu masuk akal mengingat akan membutuhkan dunia abadi tingkat tinggi untuk membuka jalan masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Sayang sekali dia lolos, pikirnya. Aku mungkin bisa menggunakannya untuk masuk ke Neon Red Heaven. Saya benar-benar ingin tahu tentang tempat seperti apa itu. Sambil menghela nafas, dia membagikan 8 harta karun kepada kakak-kakak Penatua yang paling mendapat manfaat darinya. Kemudian dia melemparkan gatuam barunya ke kedalaman Heaven and Earth Furnace, di mana itu disempurnakan menjadi simbol magis yang bisa dia simpan di lautan energinya. Saat proses berlangsung, energi sejatinya berputar dan banyak partikel Megamamot di dalam dirinya bergerak seolah-olah mereka akan berubah menjadi Drakomamot. Berkat tungku surga dan bumi, dia merasakan kultivasinya maju dan energinya yang sebenarnya berubah. Sekarang dia bisa mengarahkan inderanya lebih jauh ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart. Selanjutnya, Im emas di dahinya tampak bernafas, dan dengan setiap inhalasi itu menyedot beberapa energi vital di sekitarnya. Di dalam energi itu ada jejak kekuatan dewa, yang dapat digunakan oleh segel legiun dewa untuk memperkuat seni energi Yang Qi. Yang Qi sudah memiliki perasaan bahwa, pada akhirnya, dia akan dapat melepaskan diri dari belenggu Myriad Worlds Monarch Chart dan terhubung dengan hukum magis neraka Mahanata dan neraka kesuraman dan kegelapan dan mencapai terobosan lain. Apa saja mungkin terjadi dengan segel legiun dewa. Dia sudah sangat diuntungkan. Tidak hanya dia mendapatkan aula surga istana perpisahan berkabung, dia juga mendapatkan Heaven Braching Godwood, yang akan menjadi bahan yang sempurna untuk memperkuat kerajaan abadinya di neraka. Itu akan melindungi tempat dari gangguan energi iblis, dan juga memancarkan energi abadi yang dapat digunakan untuk kultivasi. Menakjubkan. Benar-benar luar biasa, serunya. Kakak dan kakak, ayo pergi. Mungkin kita bisa menemukan beberapa item dewa lagi. Dan kita juga perlu menemukan anak berbaju kuning itu. Dia kemungkinan adalah tiket kita untuk keluar dari sini. Dengan itu, 18 dari mereka mulai mencari di sana-sini di Myriad Worlds Monarch Chart. Saat ini, mereka tidak takut pada apapun.
Yang Qi baru saja mengirim pelarian abadi untuk hidupnya, dan dia menjadi lebih kuat dalam prosesnya. Siapa yang mungkin harus mereka takuti bahkan jika mereka diserang oleh banyak makhluk abadi, mereka yakin bahwa Yang Qi bisa mengalahkan mereka. Kembali ke sistem planet Sage Monarch, jaringan hukum mistis terus tumbuh lebih kuat, dan pasukan iblis-iblis berpatroli di lubang cacing ruang waktu dan sekitarnya. Klon abadi Yang Qi menggunakan lebih dari 20 cacing baptis yang dia miliki untuk memperluas jaringan lubang cacing, menghubungkan berbagai dunia bahkan lebih dalam. Dengan begitu, jika terjadi insiden, akan lebih mudah untuk memindahkan pasukan bolak-balik. Jika penyerbu datang, jaringan pertahanan lubang cacing akan memungkinkan pasukan iblis-iblis untuk segera menemui mereka dalam pertempuran, dan menghancurkan mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh sistem planet lain. WHIZZZ. Sebuah pusaran berputar di atas klon abadi saat dia duduk di singgasananya. Kemudian, cahaya roh menghujaninya tanpa henti. Itu adalah kekuatan iman takdir seluruh sistem planet dan sekarang berada di bawah kendalinya. Saat kekuatan mengalir ke dalam dirinya, dia merasakan energi sejatinya sendiri tumbuh semakin kuat. Iman, takdir, dao para raja, semua hal seperti itu digabungkan dalam klon, dan dia maju dengan pesat. Gemuruh. Tiba-tiba, jenis kekuatan iman tertentu tiba-tiba mengalir melalui pusaran ke dalam dirinya, dan dia bangkit. Kerja bagus, Ratu Impian Iblis. Anda sudah menaklukkan sistem planet giroskop. Jadi, pikir klon, Ratu Impian Iblis akhirnya selesai menaklukkan sistem planet giroskop. Betapa besar kekuatan iman dan takdir. Saya pikir saya sudah 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Gen saya pada dasarnya sempurna dan akan segera menembus level 100 juta kali lipat dari normal. Aku akan hampir memiliki garis keturunan dewa. Menggunakan batu roh atau batu abadi untuk berlatih kultivasi tidak dapat menghasilkan peningkatan dramatis dalam kekuatan energi sejati seseorang. Juga tidak bisa secara drastis mengubah energi sejati seperti itu dan meningkatkan levelnya. Tetapi dengan keyakinan dan takdir yang dapat diserap oleh Yang Qi, adalah mungkin untuk mengendalikan energi sejati ke tingkat yang jauh lebih tinggi, termasuk membentuk dewa-dewa yang baru lahir dan hal-hal misterius lainnya. Pada titik inilah suara ibunya mencapai telinganya. Kier, rencanamu bekerja dengan sempurna. Sekarang Ratu Impian Iblis telah menaklukkan sistem planet giroskop, saya sudah bisa merasakan peningkatan kekuatan iman. Dengan beberapa waktu, jaringan hukum mistik di sana akan stabil dan Anda akan memiliki akses ke kepercayaan 10 kali lebih banyak daripada sistem planet Kaisar Titan yang lama. Bagaimanapun, sistem planet Kaisar Titan adalah tempat yang layu dan pudar, berkat invasi neraka euforia. Jika Anda menambahkan kekuatan iman dan takdir ke dalam Dao Dewa Surgawi, tingkat energi Anda yang sebenarnya akan meningkat sangat tinggi sehingga akan berbatasan dengan energi abadi. Bunda Suci Grinsura, Ibu Yang Qi sendiri, maju dengan pesat. Setelah memperoleh darah dewa, kultivasinya telah mencapai level tertinggi. Dia beralih dari demi immortal yang terhormat ke demi immortal universal ke paragon demi immortal dan sampai setengah menghancurkan semua penghalang seperti palu yang menghancurkan es batu. Tak satu pun dari kesengsaraan telah melakukan hal sedikit pun padanya. Pada saat ini dia sangat dekat untuk menjadi abadi, ke titik di mana terobosan sudah dekat. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mencapai terobosan itu. Dengan menggunakan gennya yang sempurna, dia berencana untuk membangun cadangan energi sejati yang lebih besar terlebih dahulu. Kemudian, ketika dia berhasil, basis kultivasinya akan jauh lebih kuat daripada rata-rata abadi. Level penghancur adalah gerbang utama yang harus dilewati. Jika persiapan yang tepat dibuat, itu akan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Namun, jika tugas itu terburu-buru maka jalur kultivasi seseorang akan berakhir dengan rintangan yang tidak bisa dilewati. Kier, di jalur kultivasi, tingkat penghancuran yang tak terbatas bukanlah tujuan, itu adalah titik awal. Bunda Suci menghela nafas. Kamu pasti tidak bisa terburu-buru. Dari apa yang saya tahu, semakin tinggi level yang dicapai gen Anda, semakin Anda harus melambat. Dorong mereka ke level yang sempurna, lalu masuk ke demolishing. Hanya dengan begitu Anda dapat memperoleh lebih banyak esensi surga dan bumi dan intisari Dao Agung. Aku tahu, Ibu, jawab tiruannya. Diriku yang sebenarnya saat ini berada di Myriad Worlds Monarch Chart dan telah memperoleh manfaat besar. Dia akan keluar dalam beberapa hari, dan ketika dia kembali, dia akan bisa membantai makhluk abadi dengan menjentikkan jari. Bahkan Bunda Suci tidak pernah menduga bahwa putranya akan sekuat ini. Dan dia hanyalah Tyrant demi Immortal Orde kelima seperti apa dia sebagai Universal atau Paragon demi Immortal.
Matanya tiba-tiba bersinar dengan kebencian yang intens. Kier, saya harap Anda dapat dengan cepat mencapai titik mampu membantai pria tak berperasaan itu. Akhirnya aku akan menaklukkan kosmos, Ibu, kata klon itu. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuh pria tak berperasaan itu. Anda tahu, saya telah menyadari. Jika dia adalah masa depan, dan aku tak bernasib, sepertinya dia bukan ayahku. Yang Ki perlahan menyadari bahwa yang tak bernasib tidak memiliki darah manusia di dalamnya. Bagaimanapun, mereka adalah individu yang tidak pernah ditakdirkan untuk ada. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi saat aku lahir? Yang Ki bertanya. Dia menghela nafas panjang. Kurasa aku harus mengungkapkan yang sebenarnya. Meskipun saya mencoba meyakinkan diri saya sebaliknya selama bertahun-tahun, pada akhirnya, saya tidak berpikir bahwa pria yang tidak berperasaan bertanggung jawab atas kelahiran Anda. Anda lihat, pada suatu hari tertentu selama sesi meditasi, saya mengalami penyimpangan kultivasi. Pikiran saya dilemparkan ke dalam kekacauan dan saya tergelincir ke dalam ketidaksadaran. Di sana, saya bermimpi bahwa legiun dewa jatuh dari langit. Di dalam kerajaan dewa yang tak terbatas, mereka mengalami kelahiran kembali nirwana dan seluruh alam semesta dilemparkan ke dalam zaman kegelapan. Semua makhluk hidup mengalami siksaan yang paling mengerikan. Namun, setelah para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana, sebuah peradaban baru bangkit yang membawa harapan. Itu adalah zaman baru, sebuah harapan baru. Ketika mimpi itu berakhir, cahaya bersinar dari surga di atas, jatuh ke saya. Aku bangun. Setelah para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana, sebuah peradaban baru bangkit dan membawa harapan dan kamu hamil denganku setelah semacam mimpi. Dia pertama kali mendengar istilah Fateless One, dari pria muda berbaju kuning dengan gaya rambut cerewet. Dan pemuda itu juga telah menyebutkan sesuatu tentang peradaban baru yang secara bertahap bangkit setelah para dewa mengalami kelahiran kembali nirwana. Sekarang ibunya telah mengatakan hal yang hampir sama persis. Sepertinya semacam prinsip yang mendalam dan misterius yang berkaitan dengan seluruh langit dan bumi. Iya, saya ingat mimpi itu seperti baru kemarin, jawab Bunda Suci. Dia menghela nafas. Dulu ketika saya pertama kali menyadari bahwa saya hamil, pria tak berperasaan itu menuduh saya tidak setia. Dia bahkan mencoba membunuh saya, meskipun saya melarikan diri. Untungnya, Anda mengubah nasib dan membuatnya mustahil baginya untuk mengetahui tempat persembunyian saya. Dengan Anda di perut saya memiliki sensasi aneh yang secara bawaan tidak terlihat. Dari apa yang saya tahu, itu adalah cara pembuahan dan kelahiran Anda sendiri yang menyebabkan Anda memperoleh segel Legiun Dewa. Siapa sangka jadi apa sebenarnya artinya menjadi yang tak bernasib. Saya berharap saya bisa memikirkan beberapa cara untuk mencari jawaban. Semakin dia memikirkannya, semakin dia sampai pada kesimpulan bahwa identitasnya mungkin tidak ada hubungannya dengan hubungan darah dengan Bunda Suci. Itu lebih mungkin terkait dengan beberapa aspek rahasia Dao para dewa dari zaman kuno. Adapun yang disebut ayahnya, pria itu jelas tidak ada hubungannya dengan dia. Sayangnya, mengingat tingkat basis kultivasinya saat ini, tidak layak baginya untuk memahami aspek terdalam dari cara kerja surga. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk memahami apa itu yang tak bernasib. Namun, dia tahu bahwa, saat kultivasinya berlanjut, dia akan mendapatkan jawaban. Pada akhirnya, semua rahasia akan terungkap dan dijelaskan. Ibu, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya untukmu. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi musuh manapun di dunia fana. Saya akan segera berkembang, menaklukkan satu demi satu sistem planet dan menyebarkan jaringan hukum mistik saya. Dengan setiap sistem yang saya taklukkan, basis kultivasi saya akan tumbuh lebih kuat dan cadangan kekuatan keyakinan saya akan meningkat. Pada akhirnya, hanya dengan satu jentikan jari aku akan membantai makhluk-makhluk abadi. Lalu aku akan naik ke dunia abadi, dan tidak ada yang bisa menyebabkan masalah bagiku. Tentu saja, Kier, Anda sudah tak terkalahkan di dunia fana. Meskipun demikian, Anda perlu berhati-hati. Pria tak berperasaan itu tidak bisa dianggap enteng. Dia orang yang kuat dan misterius, dan dia mungkin kuat bahkan di antara Future Honest. Dia ingin Anda mati, dan tidak akan ragu untuk berkomplot melawan Anda untuk mencapai tujuan itu. Saya tidak khawatir tentang itu, kata Yang Qi. Saya selalu waspada. Pada saat itulah sebuah suara melayang turun dari surga di atas. Awalnya sunyi, tetapi segera meledak dengan kenyaringan yang memekakkan telinga. Ah, benarkah? Siapa di sana? Klon Yang Qi berkata, melihat ke atas. Dia sama sekali tidak sekuat dirinya yang sebenarnya, dan tidak bisa menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka.
Dia memiliki 3 seni energi kelas dewa, yaitu Kaisar Giok mendalam Welkin Ta'ala Dewa Surgawi Dao, Proto Epoch yang luar biasa, langkah perang tak terkalahkan, dan energi neraka besar iblis Asir yang Gokso Vastika. Mengingat dia telah mengolah mereka semua ke level tertinggi, dia pasti bisa membunuh makhluk abadi. Namun, suara ini bergema dengan cara yang memenuhi dirinya dengan rasa bahaya yang mendalam. Itu kamu, Bunda Suci menggeram. Dia mengenali suara itu, dan itu menyebabkan perasaan hampir histeris muncul di hatinya. Melihat ke dalam kehampaan, dia berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Saya pikir Anda kembali ke dunia abadi tingkat tinggi manapun Anda berasal. Mengapa Anda kembali di antara manusia? Anda seharusnya tidak bisa menembus hukum magis terpenting yang melindungi pesawat tingkat rendah." Beralih ke klon, dia berkata, "Pria tak berperasaan ada di sini. Mundur ke kerajaan abadimu di neraka Mahanata." Apa yang kita telah lama berasumsi bahwa dia akan menjadi abadi dan melakukan perjalanan ke dunia abadi sebelum dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pria tak berperasaan, yang dibicarakan ibunya, yang disebut ayah, yang tidak memiliki hubungan darah miliknya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penyusup ini sangat kuat. Bahkan, dia terlalu kuat untuk dilawan. Untungnya, semua individu terkuat dari sistem planet Sage Monarch sudah berada di neraka Mahanata. Kau tidak akan kemana-mana. Semburan kekuatan menyebar untuk mengunci seluruh area, dan pada saat yang sama sesosok muncul. Dia tampak seperti manusia, dan jelas merupakan ahli top dari tingkat keberadaan yang sangat tinggi. Dia dikelilingi oleh aliran energi aneh dan misterius yang berwarna biru, seperti langit itu sendiri. Raut wajahnya menjadi terlihat, memperlihatkan seorang pria muda dengan hidung mancung tinggi yang tampan sampai-sampai cantik. Dia tidak tampak lebih tua dari 20 tahun, namun matanya berkilauan dengan kehidupan dan kematian miliaran alam kehidupan. Jari-jarinya panjang dan ramping, namun penuh dengan kekuatan. Dan dia berdenyut dengan aura yang membuatnya tampak seperti berusia miliaran tahun. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?